Kamu tahu kisahnya Firaun? Nggih. Istrinya masuk ke surga apa neraka? Kalau menurut saya baca artikel surga Firdaus Siti Asia. Ya, karena dia beriman kepada Allah. Seorang istri itu paling mudah masuk ke surga. Dia hanya butuh beribadah, nurut ridho sama suaminya. Seburuk apapun manusia itu tidak ada yang seburuk Firaun. Ada teman saya yang ingin menyampaikan sesuatu. Dari golongan mana? Golongan putih. Monggo kalau berkenan. Izinkan. Iya, asal mediatornya kuat. Ya, mediatornya kuat. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Dari bangsa apa? Saya dari bangsa Jin Putih. Yang menyampaikan apa, Mbak? Ini zaman sudah waktunya zaman akhir. Kalian akan dibikin bingung sama agama kalian sendiri. Kalian akan dibikin huru-hara. Kalian akan bikin bingung sebingung-bingungnya. Bahkan agama yang kalian sendiri jalani bingung. Benar atau tidak, benar atau tidak. Jika boleh saya berpesan, saya ingin memesan. Perbaiki niat sholatnya, ibadahnya satu karena Allah. Bukan karena manusia ingin dilihat, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin sesuatu. Rasa ingin itu adalah nafsu. Ingin ini, ingin itu. Puncaknya manusia adalah sholat. Kita berhadapan langsung dengan Tuhan kita. Dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu hati kita mengikuti dari berbagai penyakit-penyakit yang merusak hati, iri, dengki, sifat merasa, sifat tidak suka, sifat apapun yang berbentuk jelek itu akan terkikis. Kuncinya sholat, perbaiki sholat. Habaib yang tadi. Banyak habaib yang suka emosi, yang berkata kotor, yang mengkafirkan orang, yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Mereka bertanduk semua. Hati-hati. Carilah guru yang tidak terkenal, yang sembunyi, yang tidak mau keramaian. Habib sekarang hanya maunya uang, menjual agama demi isi perutnya. Miris sekali, sedih saya. Yang penting berpenampilan ke timur-timuran. Ya. Wajah Arab yang penting seperti itu. Ya. Gelar mereka pun belum tentu benar. Mereka sudah terlalu percaya diri mengakui keturunannya. Keturunannya dari mana? Dari persifatannya saja berbeda. Keturunan kita, kiblat kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sunahnya pun bahkan yang diucapkan Kanjeng Nabi pun semuanya benar. Menyuruh sholat sunnah, menyuruh sedekah, memberi makan orang yang kelaparan, menyayangi tetangga.
Ada tidak Kanjeng Nabi yang membicarakan orang? Tidak ada, itu malah dilarang. Kalau keturunannya seperti ini, membicarakan orang, merasa dirinya paling benar, keturunan dari mana? Tidak akan diakui sama Kanjeng Nabi. Allahu a'lam bishawab. Saya di sini dari dapat petunjuk. Teman saya yang tadi tidak mau menceritakan yang terlalu dalam. Dia takut karena ada salah satu sosok menahan dia. Saya pun sama. Ada batasan-batasannya. Jangan terlalu dibuka. Ya, ada batasannya. Yang normal-normal saja. Yang sifatnya rahasia saya tidak mau. Dan kita pun kan tidak menyebutkan siapa-siapa, hanya kita mencari sifat-sifat Kanjeng Nabi yang turun ke anak cucunya, yang seperti apa yang harus kita pelajari, yang harus kita contoh sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai orang yang awam, sebagai orang yang bodoh, dan kita mencari sosok yang menjadi panutan. Panutan kita semua, bangsa goib, bangsa manusia, satu, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca ceritanya, kisahnya, sejarahnya, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Bahkan kaum wanita, jika tidak ada beliau Kanjeng Nabi Muhammad, selamanya menjadi budak. Tapi kaum wanita, ada Kanjeng Nabi Muhammad, dimuliakan. Istri di rumah pun dimuliakan. Membentak saja tidak boleh. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sedih, saya pengen nangis kalau kisahnya itu dikuak. Begitu rindunya kami semua kepada Kanjeng Nabi. Tapi gini Mbak, dan di saat wanita dimuliakan, dan disitulah iblis berperan. Emansipasi wanita yang terlalu berlebihan, kuncinya kan harusnya tawadhu kepada suaminya. Sekarang malah kebalik, suami yang tawadhu ke istrinya. Mereka adalah wanita-wanita yang tidak mengerti haknya, tidak mengerti dasar-dasar sebagai suami istri. Jika mereka memahami sebagai tugasnya istri, suami tahu tugas suami, mereka jadi saling bersatu membimbing. Sekarang zamannya miris. Istri berani sama suami, bahkan sampai selingkuh, menduakan suaminya. Dia tidak takut neraka. Kita kasih sedikit pengetahuan untuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Iya, monggo Mbak, silakan. Seorang istri itu jika sudah suaminya saya terima nikah dan kawinnya, seluruh dosa-dosanya itu ditanggung sama suami. Dia tidak punya ikatan lagi dengan orang tuanya, semuanya ditanggung suami. Suaminya soleh, rajin ibadah, puasanya hebat, rajin ibadah, tapi punya istri yang ahli maksiat, pemakan riba, suka berhutang, suka ngomongin orang, suka nginjak-nginjak suaminya. Suaminya ikut terbawa ke dalam neraka. Hati-hati. Mencari surga itu tidak usah jauh-jauh. Di keluarga sendiri saja itu mudah. Kamu memberi minum, suamimu capek, memberi senyuman, memberi minum 1 gelas. Luar biasa pahalanya. Ini sebagai pengingat suami dan istri. Kerjasamalah dengan baik. Insya Allah ridhonya Allah kalian capai. Misal gini Mbak, seorang suami mengajak
istrinya beribadah, sering tanpa bosan mengajak, tapi istrinya tidak mau berubah, tidak mau ikut ibadah suaminya, apakah tetap dosa dari istri itu akan ditanggung oleh suami tersebut? Itu akan dipertanyakan satu persatu. Jika suaminya sudah bertugas untuk mengajak, itu akan diberi kesempatan. Tapi jika suaminya membiarkan, istrinya yang tidak mau, itu tanggung istrinya sendiri. Nah, begitupun jika sebaliknya, seorang wanita yang rajin ibadah, terus mengajak suaminya, tapi suaminya senang berjudi, segala macam maksiat, itu akan seperti apa? Kamu tahu kisahnya Firaun? Yeah. Istrinya masuk ke surga apa neraka? Kalau menurut saya baca artikel surga Firdaus, Siti Asia. Ya, karena dia beriman kepada Allah. Seorang istri itu paling mudah masuk ke surga. Dia hanya butuh beribadah, nurut, ridho sama suaminya. Seburuk apapun manusia itu, tidak ada yang seburuk Firaun. Istrinya Firaun, Siti Asia, itu dijamin masuk surga karena dia tetap beriman kepada Allah, menjalankan kewajibannya. Dia ridho dengan suaminya, bahkan melebihi binatang suaminya. Kejahatannya, tapi istrinya selamat. Nah, tapi banyak yang sharing dengan saya bahwa itu kan Siti Asia, kita kan bukan siapa-siapa. Secara saya kadang masih tahu bahwa Firaun itu nggak ada contoh yang lain sejahat-jahatnya. Suami kami ini udah Firaun nomor 1, tapi mereka punya dalil seperti itu. Dan saya punya pegangan seperti yang guru saya sampaikan, manusia itu sama. Kanjeng Nabi juga manusia, wali Allah juga manusia. Yang membedakan adalah ibadahnya, ketawaduannya, istiqomahannya. Apakah benar seperti itu? Betul. Semuanya sama. Tapi di sini peran kita tidak semulus itu. Yeah. Diberatkan ibadah. Allah pun memberi izin kepada bangsa kiri untuk menggoda kalian. Betul yang diucapkan gurumu, saya pun mengenalnya gurumu. Kita tidak perlu jauh-jauh membahas ke situ. Kita disibukkan dengan duniawi. Kira-kira sampean waktunya sholat nanti atau segera sholat? Iya. Tergantung kebutuhan. Kalau secara kita menjerumus ke Kanjeng Nabi, tinggalkan duniawi, entah itu pekerjaan ataupun perdagangan, tinggalkan karena waktunya sholat. Tapi di situ iblis berperan. Kita dibikin sibuk sama pekerjaan kita, perdagangan kita. Kita waktunya diundur-undur. Betul bahwa manusia semuanya bisa. Betul sekali. Semuanya berhak untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi tidak semulus itu. Dan Allah yang menghendaki semuanya. Allah menghendaki orang itu baik dan orang itu jahat. Allah yang menghendaki. Dan itu hak prerogatif Allah, tidak bisa dibantah. Begitupun hidayah. Matur nuwun, terima kasih atas informasinya, atas wejangannya, masukan buat kami. Dan tetap ya, ini hanya hiburan, jadi jangan dipercaya 100%. Jika ada sesuatu yang bermanfaat, membangun keyakinan, keimanan kita, menyemangati kita dalam ibadah, memperbaiki dari semua sifat-sifat yang buruk menjadi lebih baik, itu perlu kita terapkan. Walaupun
saya tegaskan bahwa ini hanya konten hiburan ya, dan jangan jadi patokan buat kepercayaan 100%. Matur nuwun Mbah atas informasinya Mbah Abdullah maupun yang tadi pertama, atas semua yang Fajar. Namanya Abdul Fajar. Abdul Fajar ya. Terima kasih ya, salam buat yang lainnya yang mungkin ada di sekitaran sini yang mengiringi jenengan. Di sini sudah banyak. Ya. Monggo kembali ke tempat jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, jadi pembelajaran, tapi jangan jadi tolak ukur, jangan jadi kepercayaan. Rusuk mediator komplit lengkap, sehat kembali, energi yang tersedia dikeluarkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.